Ayah selalu telat jemput Alena. Iya, ayah masih di jalan. Alena yang sabar nunggunya. Udah, sabar nunggunya. Nanti kan dijemput sama ayah, nggak akan ditinggal, oke? Itu bukannya ayah. Mana? Itu. Yang cangkul itu? Pakai cangkul? Iya. Bukan. Masa iya ayahnya Alena kerja gitu? Gimana, Pak? Jangan kayak gitu. Ini mau ditaruh di atas, Pak? Iya, awas, awas, awas. Namanya juga orang bingung. Aku sampai nyari kesana sini susah, dan sertifikat rumah aku juga udah aku taruh di bank beberapa bulan yang lalu. Ya, aku juga mau bilang sama kamu. Aku minta maaf sama kamu. Untuk sekarang, aku masih belum bisa bantu. Karena kamu tahu sendiri, perusahaan aku baru berdiri. Dan aku sekarang lagi manage dana supaya perusahaan aku bisa berkembang. Kamu tahu itu. Ya, meskipun nggak kamu, mungkin teman kamu juga gitu. Mobil dan. Ya, nanti aku coba bantu kamu deh. Aku mending jual yang ada dulu. Ya, gak menutup kemungkinan besar juga rumah bakal aku jual nanti. Kalau aku yang udah benar-benar nggak bisa mempertahankan itu. Yang sabar ya. Semua ada masanya. Kamu udah nikmati masa jaya kamu. Mungkin sekarang Tuhan menguji kamu. Iya sih, aku selalu bersyukur. Mungkin ini juga bagian dari hal untuk mendewasakan diri, untuk lebih merangkul keluarga yang lebih baik. Betul. Cuman aku minta tolong sama kamu, jangan sampai masalahku ini sampai ke istri dan anak-anakku. Jadi selama Mereka ini nggak tahu apa-apa. Aku nggak mau mereka tahu tentang keadaanku yang kayak gini. Terus mereka mikir, kamu tahu Mary lagi sakit. Iya, ya. Aku bakal tutup mulut. Mau ke siapapun itu. Aku cuma minta tolong itu. Meskipun nggak kamu yang beli, mungkin teman-teman kamu mobil. Oke, kamu foto aja mobil kamu. Nanti aku bakal posting. Oke. Makasih banyak ya. Ya, semangat Fer. Ya. Zen, Ya, Mas. kamu berapa tahun ikut aku? Ya, kurang lebih 5 tahun lah, Mas. Lama ya? Iya, Mas. Kenapa, Mas? Nggak apa-apa. Naik jabatan. Selama kamu di sini kamu baik. Kamu totalitas dalam kerja, nganter jemput aku. Cuman kemungkinan saya bakal dipindah keluar kota. Nggak mungkin juga kamu ikut saya kan? Nggak apa-apa, Mas. Saya nggak apa-apa ikut Mas Ferry keluar kota. Kemana? Katanya ibu kamu lagi sakit-sakitan dan sudah sepuh. Ya Saya kan juga bisa pulang seminggu sekali, Mas. Maksudku gini, di luar kota udah ada supir dari kantor. Maaf, bukannya saya mau nggak mau pakai kamu, cuman itu regulasi dari kantor. Saya berharap kamu nanti bisa dapat kerja yang lebih baik, yang mungkin bisa jadi staff di kantor, yang hanya supir mulu. Ya kan bisa meskipun nggak jadi sopir, Mas. Mungkin jadi tukang kebun di rumah, di tempat kerjanya Mas Ferry yang baru. Ya insya Allah nanti mungkin kalau ada lowongan, karena saya di situ masih baru juga kan. Jadi saya juga nggak bisa sembarangan masukin orang. Mungkin hari ini hari terakhir kamu kerja, nanti untuk gajinya saya kasih. Berarti sekarang saya dipecat dong, Mas. Saya gak mecat kamu, cuman karena memang keadaannya yang kayak gini. Mau nggak mau, ya nggak mungkin juga kamu kan terus-terusan di sini, rumah kosong. Iya sih, Mas. Tapi mau gimana lagi ya, Mas? Ya udah, yang terpenting saya cuma bilang makasih banyak atas dedikasi kamu selama ini, dan aku harap kamu bisa dapat kerja yang lebih baik. Dan insya Allah nanti kalau misalkan ada lowongan di tempat yang baru, saya bakal panggil kamu. Ya, Oke. Mas. Makasih banyak ya, Mas. Itu aja ya. Nanti kamu bisa, kalau sudah selesai bisa ngambil honor kamu ya. Siap, Mas.
Assalamualaikum. Mohon maaf, saya harus jujur. Kondisi istri Bapak saat ini memang serius. Tapi kami memiliki obat-obatan yang bisa kita gunakan. Obat ini tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun, fungsinya adalah untuk memperlambat perkembangannya dan mengendalikan gejala yang muncul. Dengan pengobatan yang disiplin, ada kemungkinan besar kita bisa memperpanjang usia istri Bapak. Mas, Mana kamu? Baik-baik aja. alhamdulillah udah nggak kumat lagi kok. Kamu udah baca ini? Sudah. Dokter itu manusia, kita manusia. Ya, memang secara medis mereka profesional dalam menentukan penyakit orang. Tapi menurut aku yang paling terpenting di sini adalah kita harus percaya sama Tuhan, sama Allah. Jangan berkecil hati. Tapi aku takut, Mas. Aku takut aku ninggalin kalian di sini. Kamu percaya nggak? Tuhan sudah tentukan rezeki kita, jodoh, kematian. Tinggal gimana kita mempersiapkan itu. Dan aku tahu, kamu orang yang baik, kamu istri yang soleh. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita semua, termasuk kamu. Percaya nggak? Tuhan itu ngasih penyakit, ujian, gak lebih hanya untuk menghapus dosa-dosa kita. Percaya itu? Dan aku yakin, jika Tuhan berkehendak kamu sembuh, dimanapun kata dokter, kamu pasti sembuh. Aku bersyukur punya suami kamu di sini yang selalu setia, yang selalu ada, nyemangatin aku buat aku selalu kuat. Ketika aku bilang kubul tuh nikah, semuanya itu udah tanggung jawab aku. Semua yang ada di kamu. Karena itu yang harus aku lakuin. Aku janji sekarang aku nggak akan berpikiran negatif lagi. Aku mau aku cepat sembuh dari penyakit ini. Aku juga berharap kayak gitu kamu semangat. Karena kesembuhan itu hanya dari kita sendiri. Ya, orang-orang di sekitar kamu kayak aku yang memberi semangat aja. Aku butuh kamu di sini. Kita bakal tua bersama, membesarkan Alena sampai gendong cucunya dia. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah segala dosaku, anak dan istriku, serta kedua orang tuaku. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kekuatan dalam memikul ujian ini. Saya ikhlas jika ini adalah untuk menjadi penghapus dosa hamba. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kekuatan pada istri hamba yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan untuk dia. Aku sayang dia, belum siap jika harus kehilangan dia. Jagalah dia, panjangkanlah umurnya hingga bisa merawat Alena hingga dewasa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Emang nggak makan ini? Enak. Suka nggak masakan ayah? Mau obat ya? Iya. Tinggal satu ini doang. Tinggal satu, Mas. Hari apa kontrol? Seharusnya sih udah 2 hari yang lalu. Tapi kan Mas juga sibuk kerja, jadi aku nggak enak ngomong sama Mas. Besok ya. Kamu kontrol. Ya. Ayo makan. Udah segitu aja. Gimana hari ini? Lebih baik? Ya udah yuk, berangkat yuk. Jangan sampai Kamu udah minum deh? minum dulu dong saya. Minum. Kamu jam berapa pulang nanti? Kemungkinan sore, tapi nanti bakal jemput Alena dulu. Aku antar sini dulu. Jangan sampai lupa loh. Anaknya nanti jangan sampai telat. Iya. Ma, ayah selalu telat jemput Alena. Iya, ayah masih di jalan. Alena yang sabar nunggunya. Udah, Ada yuk. sabar nunggunya. Nanti kan dijemput sama ayah, nggak akan ditinggal, oke? Ya udah, aku beresin dulu ya. Oke, kamu istirahat. Ayo, Alena, ke mobil. Tas kamu kemana sayang? Udah di depan. Udah salim sama mama? Berangkat dulu ya, sayang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, atas proyeknya. Iya, Fer. Aku cuman pesan sama kamu. Kalau kerja di sini hati-hati. Emang ada apanya, Pak? Nggak ada apa-apanya sih. Tapi kamu kan nggak pernah kerja kayak gini. Iya, namanya juga kerjaan harus pelajari, Pak. Ya sebenarnya sih awalnya saya nggak setuju kalau kamu kerja di sini. Cuman karena kamu yang minta. Ya, ini untuk kebutuhan saya juga, Pak. Jadi saya harus cari tambahan apapun itu. Ya, saya pikir masih wajar lah karena saya juga kerjanya sama Pak Ipul juga di sini. Kalau saya kerja sama orang lain takutnya malah gak enak sama Pak Ipul. Ya, pokoknya kamu hati-hati sendiri. Baik, Pak. Karena lokasi proyek kayak gini memang bahaya. Kerjanya juga berat. Saya paham, Pak. Saya sudah tahu konsekuensinya apa. Ya, Cuman sekali lagi saya makasih banyak, Pak. Udah kasih kebebasan untuk bekerja kayak gini. nggak apa-apa. Tapi yang pasti kerjaan utama saya nggak bakal terbengkalai, Pak. Dari aku sih nggak apa-apa. Kalau kamu capek, tinggal bilang aja. Baik, Pak. Makasih banyak. Saya salin dulu. Ya, yaudah. Aku mau ke lokasi kantor dulu. Oh, baik, Pak. Kamu ganti baju, terus kamu lapor ke mandornya di sini. Tinggal kerja aja. Nanti Baik. tanya apa aja yang mau dikerjakan. Baik, makasih, Pak. Ya, hati-hati, Fer. Iya, Pak. Dek, kok Alena ya? Kok pulang pagi? Iya, soalnya ayah lu nggak tahu kalau Alena pulang pagi, Mang Zen. Oh, dari gurunya nggak ada konfirmasi ke ayah? Enggak. Oh, Alena nggak bawa HP kan? Iya, kan nggak boleh, Mang Zen. Ya udah kalau gitu, Ena ikut Om aja ya.
Om anterin kan ke rumahnya? Daripada jalan kaki? Ya, Ya udah, yuk. Mau di depan atau belakang? di belakang aja. Oke. Udah makan Alena? Udah di sekolah tadi. Pegangan. Life skill. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan Mas. Permisi Mbak, Iya. saya dari pihak bank mau ketemu sama suami Mbak. Mas Ferry, Iya. ada perlu apa ya Mas? Surat peringatan. Itu tagihan rumah Mbak. Bukannya suami saya udah bayar ya Mas tiap bulannya ya? Nggak mungkin dong suami saya lupa buat bayar. Bisa dicek sendiri Mbak. Iya Mas. Mungkin suami saya lupa buat bayar, tapi nanti saya coba buat kasih tahu dia supaya bayar tagihannya ya. Iya. Yes. Suami Mbak di mana sekarang? Suami saya masih di kantor, dia belum pulang Mas. Nanti saya akan sampaikan kok. Makasih ya Mas ya, udah repot-repot kesini. Nggak apa-apa Mbak, itu memang kewajiban saya dan kerjaan saya. Ya udah Mbak, saya pamit dulu. Terima kasih. Mari. Sibuk nggak ya Pak Ipul? Dan? Halo Pak Ipul, baru aja saya telepon. Oh, Nggak lagi sibuk Pak? enggak, lagi dari kantor. Oh ya, Gimana? maksud dan kedatangan saya ke sini, saya pengen nambah deh kayaknya Pak. Karena saya lihat-lihat prospek di kota ini itu bagus Pak. Betul. Nggak tahu kenapa saya ada keinginan untuk menambah investor, menambah investasi ke Pak Ipul. Sebelumnya aku ada feeling memang kalau kamu ini memang mau kerja sama lagi. Iya. Ya Karena boleh-boleh aja. nggak menutup kemungkinan bahkan nanti ke depannya bisa makin gede keuntungan dari apa yang kita kerjakan. Yang jelas prospeknya ke depan malah makin bagus Siap Pak. karena di kota ini semakin ramai, semakin banyak Nah. pengunjung gara-gara banyaknya wisata di sini. Betul, itu Nah. dia yang saya heran. Sebenarnya, Kebetulan juga mall di sini belum ada. ya Gitu. itu dia masalahnya. Karena saya lihat kota kecil tapi prospeknya bisa gede. Nah itu. Jadi kalau kita garap mall di sini, ini bakalan jadi mall pertama di kota ini. Siap Pak. Dan aku Saya- yakin proyek ini bakalan sukses. Saya tertarik Pak. Ya saya cuma bilang itu sama Pak Ipul. Ya, memang sudah feeling sih. Tahu aja Pak Ipul. Pegang cangkul jangan kayak gitu. Bahaya tuh ke kakimu tuh. Emang sebelumnya kerja di mana sih? Di kantor, Pak. Hah? Di kantor? Kok bisa di kantor malah kerja bangunan? Namanya hidup, Pak. Nggak tahu kan, roda berputar, Pak. Mungkin sekarang roda saya di bawah. Terus kenapa nggak cari kerjaan lain sih kalau sebelumnya di kantor? Saya juga supir, Pak. Sekarang, Pak. Supirnya bos. Oh, Cuman, ya karena saya kurang pemasukan, ya aku ngambil ini, Pak. Om, kan itu bukannya ayah. Mana? Itu. Yang cangkul itu? Pakai cangkul? Iya. Bukan. Masa iya ya Alena kerja gitu? Tapi mirip. Iya, di dunia itu ada 7 kembaran kita. Tapi nggak tahu orang mana dan tinggalnya di mana. Oh,
Itu bukan ayah. Pak. Ya. Ayah bisa minta tolong nggak? Iya Pak. Ini terlalu berat nih. Kamu yang naik ya. Bisa nggak? Naik sini Pak. Iya. Kalau nggak, aku aja dulu. Kamu ntar lagi. Biar nggak apa-apa Pak. Saya Aku aja, naik Pak. yang paling atas dulu. Nggak apa-apa Pak. Biar saja Pak. Santai Pak. Aman. Jatuh juga ke bawah kok. Wih, kok gitu sih malah naiknya? Gimana Pak? Jangan kayak gitu. Ini mau ditaruh di atas Pak? Iya, awas, awas, awas. Boleh. Kenapa? Ada apa? Ada yang teriak? Gak ada. Kenapa Pak? Pak, ada yang jatuh di sana Pak. Ada yang jatuh? Iya Pak. Dah, sini ya. Makasih Mang Zen. Ya, sama-sama. Salam ya buat mama sama ayah juga. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Loh, kayaknya udah pulang kamu? Ya, Lena pulang pagi. Terus pulangnya sama siapa? Sama Duduk Mang sini. Zen. Mang Zen? Iya. Ayah gak jemput ya? Iya. Pakai kamu tuh nggak tahu kok kamu pulang pagi. Ma, aku dapat surat dari Bu Guru. Surat apa? Ini belum bayar SPP selama 1 bulan. Ya udah, nanti mama bakal bilang sama ayah ya buat bayar SPP kamu. Pasti ayah kamu lupa. Ma, ini uangnya nanti Alana ndak beli-beli. Pintar banget kamu. Terus kamu nggak jajan sama sekali dong. Iya. Ya udah, nanti kita beli-beli ya. Ajak ayah kalau ayah pulang. Nanti jajan bareng-bareng. Iya. Ma, tadi aku lihat ayah nyangkul. Di mana? Di situ. Di bangunan. Mungkin ayah kan di kantor. Kamu salah lihat paling. Udah, Kanah ganti baju kamu. Mau makan lagi nggak? Enggak. Masih kenyang ya? Udah. Tasnya saya bawa aja sekarang ke kamar ya. Pintar banget anak mama. Rumah belum dibayar. SPP Alina juga masih belum dibayar sama Mas Ferry. Dia beneran lupa apa gimana ya? Enggak mungkin. Alina pasti salah lihat. Gak mungkin Mas Ferry nyangkul. Kan dia nggak langsung turun ke lapangan. Dia kan di kantor. Halo, Assalamualaikum Dewi. Iya Bu. Dew, aku mau tanya, Bapak ada nggak di kantor sekarang? Bapak, saya kan udah nggak kerja di situ Bu. Maksudnya, kamu resign? Iya Bu, saya udah resign. Bukan resign sih. Kan perusahaan Bapak kan udah off. Off? Off gimana maksud kamu? Bangkrut sih Bu. Kamu ngomong apa sih Dewi? Udah lama juga kok Bu. Mana mungkin bangkrut? Bapak aja masih ke kantor kok tiap hari. Saya udah kerja di tempat lain kok Bu. Ya udah, kamu punya waktu nggak hari ini?
Aku pengen ngomong secara langsung sama kamu, nggak mungkin kan ngomong panjang lebar lewat telepon. Baik, Bu. Ya udah, makasih ya, Dew. Iya, Bu. Bangkrut? Nggak mungkin, Mas Ferry nggak pernah cerita apapun tentang perusahaan. Dan gimana? Masih belum selesai, Pak. Sorry ya, aku masih ada urusan bentar lagi. Ya, nggak apa-apa. Saya juga pengen nanya soal Ferry sih. Dia udah lama kerja sama Pak Ipul. Ferry udah lama kerja sama saya. Dia sebagai sopir. Cuman dia minta kerjaan tambahan. Ya, aku nggak pernah nanya sih kenapa dia minta kerja tambahan. Dan kebetulan dia sering anterin aku ke lokasi. Akhirnya dia mau minta kerja di situ sebagai kuli. Saya tahu sama dia. Dia teman saya, Pak. Memang dia lagi krisis ekonomi. Dia juga sebelumnya punya perusahaan, tapi bangkrut, Pak. Saya juga baru tahu sekarang kalau dia kerja sama Pak Ipul. Ya, Ferry itu punya perusahaan. Ya, tapi bangkrut, Pak. Perusahaannya bangkrut. Dia nggak pernah cerita. Dari awal dia kerja sama saya, ya nggak pernah cerita apapun tentang kehidupannya dia. Cuman sebelumnya dia minta kerja tambahan, aku sudah berusaha ngelarang dia kalau kerja di proyek itu cukup berbahaya buat dia, nggak pernah pengalaman di situ. Ya, memang nggak kaget sih kalau dia ada masalah di proyek, karena sebelumnya dia nggak pernah kerja proyek, nggak pernah kerja kasar. Ya, saya juga kasihan sama dia sebenarnya. Semenjak perusahaannya bangkrut, dia jatuh. Apapun dia kerjakan. tapi dia punya keluarga kan? Ya, dia udah punya keluarga. Itu dia mungkin yang menjadi tanggung jawab besar buat dia. Makanya dia kerja apapun itu. Ya, apapun itu, semoga kesusahannya cepat selesai. Oh ya, sorry Adam, aku ada sedikit kerjaan, aku tinggal dulu. Tapi aku nitip sesuatu sama Ferry, tolong sampaikan sama dia. Iya. Tolong kasih sama Ferry. Siap, nanti saya sampaikan ke Ferry, Pak. Ya. Oke, aku duluan. Iya, Pak. Mas Ferry jam segini kok masih belum pulang ya? Telepon juga nggak diangkat sama sekali. Mas, kamu kemana sih? Sampai nggak bisa angkat telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi. Udah sampai. Kamu apa kabar? Baik, Bu. Lama ya nggak ketemu kita. Iya. Jadi gimana, Bapak, Bu? Enggak. Saya mau nanya Bapak. Bapak masih di kantor? Sebenarnya saya udah resign udah agak lama, Bu. Sekarang juga saya udah kerja di perusahaan lain. Terus perusahaan Bapak gimana? Emang Pak Ferry masih nggak cerita ya sama Ibu? Nggak ada cerita sama sekali, Dewi. Makanya saya tuh kaget setelah kamu dengar kalau perusahaan suami saya itu bangkrut. Sebenarnya perusahaan Mas Ferry udah bangkrut, Bu. Udah agak lama juga. Kenapa belum pernah cerita ya sama aku? Selama ini dia ngapain? Dia kerja di mana coba? Kamu tahu nggak?
Masalahnya apa? Kenapa bisa bangkrut? Kalau masalah itu saya kurang tahu ya Bu. Soalnya Pak Ferry juga nggak cerita. Saya mau terima kasih sama kamu karena kamu udah nemenin suami saya. Iya, namanya juga kerja. Maaf yang ganggu waktunya. Iya Bu. Kalau udah saya izin balik dulu ya Bu. Pamit izin. Soalnya tadi. Ya. Iya, soalnya tadi izin sebentar. Ya nggak apa-apa, makasih. Lagi makasih ya Dewi, kamu udah nyempetin waktu kesini. Iya Bu. Pamit ya Bu. Iya. Mari Bu. Fer, gimana keadaan kamu? Udah cuma lebam doang sama pinggul agak sakit. Ya. Tapi nggak apa-apa katanya dokter. Terus kamu tiba-tiba kok udah ganti baju gini? Aku ganti baju karena istriku nggak tahu kalau aku kerja kayak gitu. Ya ampun. Istri dan anakku taunya aku kerja kayak dulu, milik perusahaan. Jadi selama ini kamu masih nutupin, bahkan istri sama anak kamu nggak tahu kalau kamu bangkrut. Kamu tahu istri aku sakit deh. Kalau dia dengar gimana aku sekarang, gimana dia? Aku cuma pengen dia tetap semangat, gak mikirin masalah hidup aku. Termasuk anakku. Aku gak pengen dia berpikir yang macam-macam tentang aku. Aku aja baru tahu kalau kamu kerja sama Pak Ipul, bahkan double job kayak gini. Aku masih bersyukur, masih dapat kerja supir, dan aku minta kerja paruh waktu sama Pak Ipul untuk jadi kuli. Keren kamu. Foy, Tuntutan hidup deh. ini titipan dari Pak Ipul buat kamu. Untuk apa? Ya, nggak tahu. Ini banyak banget deh. Dan aku ada sedikit rezeki buat kamu. Kamu pakai aja. Ini bukan sedikit. Nggak apa-apa. Itu artinya Tuhan masih sayang sama kamu. Alhamdulillah. Kamu juga pernah baik sama aku dulu. Tapi ini ikhlas ya. Aku ikhlas banget. Aku bener-bener butuh sekarang deh. Ya, kamu pakai uang itu sebaik mungkin. Pak Ipul udah pulang. Oh ya, tadi Pak Ipul katanya masih ada kepentingan. Iya udah. Minta antar pulang. Ya, ayo aku antar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, aku malam pulangnya dan aku tadi Alena. Alena udah pulang kok. Dia pulang pagi tadi. Ini dari bos aku. Maksud aku dari bos perusahaan sebelah. Aku nanti dari DP-nya. Kamu sesibuk-sibuknya kamu. Iya. Angkat telepon aku dong. Aku khawatir sama kamu. Maaf sayang, tadi sibuk banget. Terus ya itu ketemu sama perusahaan sebelah. Ya alhamdulillah semuanya lancar dan deal. Dia DP cash. Ya udah kalau gitu. Kamu nggak apa-apa? Sama aman? Aman kok. Terus Alena tadi? Alena katanya diantar Zen ke sini ketemu di jalan. Aku sangat lupa banget karena sibuk banget hari ini, sorry ya. Gak apa-apa, kamu juga nggak tahu kan kalau Alena pulang pagi. Oh, Alena pulang pagi? Iya. Aku ambilin kamu air dulu ya. Ya.
Mas, Ya, ini airnya diminum dulu. makasih. Tadi sebenarnya ada pihak rumah. Iya, aku sudah baca suratnya. Sebenarnya kemarin cicilan rumah aku alokasikan untuk investasi sih. Cuman kan semuanya udah terbayar. Ini dia. Makasih ya Mas ya, sudah bekerja keras sampai sendirian. Untuk kamu, untuk keluarga, untuk Alena juga. Yang penting kamu jangan berpikir gimana aku di luar. Kamu pikirin gimana kesembuhan kamu, oke? Itu hal yang buat aku semangat. Kamu sembuh. Ya. Ya udah, masih istirahat ya. Ya. Masih capek kan? Aku udah siapin air hangat buat kamu. Aku langsung tidur aja. Ya udah gitu. Uang sebanyak ini kamu kerja apa, Mas? Aku harap kamu secepatnya jujur sama aku. Aku makin khawatir sama kamu di sini. Obat? Mas, masih tidur. Handphonenya udah digelitarin. Oh, capek banget ya. Kerja seharian. Kamu kenapa, Mas? Pantas ada yang aneh nih sama kamu. Mas, bangun ya, mau sholat isya. HP aku ya? Ini handphone kamu. Kenapa kamu gak jujur sama aku? Ini tadi Ini kenapa, Mas? Banyak hal yang kamu sembunyikan dari aku selama ini. Aku juga udah tahu kok tentang perusahaan. Dewi tadi kesini. Mas, dari awal kamu kan yang bilang sama aku untuk percaya sama takdir, percaya sama kehendak Allah, kalau semua rezeki kita udah diatur. aku percaya itu.
Tapi kenapa kamu bohong selama ini? Aku bohong bukan karena aku nggak percaya sama Allah, enggak. Aku menutup ini semua biar kamu tetap semangat. Aku nggak mau Alena nganggap ayahnya kayak gini, enggak. Kamu udah berjuang selama ini sendirian. Buat kamu dan Alena. Tapi kayak gini caranya, Mas. Kamu sakit, sayang. Kamu sakit. Kamu nggak berhak tahu apa yang terjadi sama aku selama ini. Nggak. Aku nggak mau nambah beban pikiran kamu. Aku sayang sama kamu, sama Alena. Ini tanggung jawab aku. Biar aku sendiri yang pegang. Biar aku sendiri yang tanggung. Jadi bener yang tadi Alena lihat itu kamu. Maksudnya? Alena bilang dia lihat kamu pulang sekolah. Kamu lagi ngecangkul. Kamu kerja apa? Mas, aku nggak mau ya kamu terus-terusan kayak gini. Ini malah makin aku khawatir sama keadaan kamu. Enggak, udah. Itu masih kerja halal kan? Apapun aku kerjain. Aku jadi supir. Dan aku nerima paruh waktu untuk jadi kuli. Untuk mencukupi semuanya. Hutang. Dan biaya-biaya kamu sama Lena. Aku cuma berharap kamu gak usah pikirin itu. Kamu fokus sama kesembuhan kamu. Itu yang aku mau. Udah. Kamu jangan mikir itu. Kamu gak mau kamu nangis. Aku bersyukur punya suami seperti kamu. Itu udah tanggung jawab aku, sayang. Tanggung jawab aku sebagai suami. Tatapan mata yang begitu dalam, cinta pertama tak terlupakan. Oh cinta pertama, kau selalu di hatiku bagaikan